Itu iblis. Semuanya! Maju secepatnya! Lindungi desa kita! Cepat lari! Lari! Menyingkir! Awas! Ethan, kamu urus sini. Aku? Anda bercanda ya? Pendekar badai saja tak bisa. Mana mungkin aku bisa? Ayolah, nak. Itu cuma monster yang lemah. Habisi dia, lalu kami akan biarkan kamu pulang. Tapi aku hanya petani. Aku masih harus banyak belajar. Setelah semua latihan kita, kamu masih tidak tahu kekuatanmu. Baiklah, akan kulakukan. Jangan mundur! Kepung dia! Perhatikan api naganya! Bentuk susunan pengikat Poseidon bersamaku! Kapten! 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 Kapten, kami tidak bisa bertahan lagi! Gagal! Ini adalah monster jurang. Ya! Wah! Ya! Ya! Tidak mungkin. Tunggu! Guru, Anda lihat kan? Aku berhasil. Apa sekarang aku boleh pulang? Pergilah cari pengalaman. Asal tahu saja kamu masih jauh dari siap. Terima kasih. Aku akan bawa kabar baik setelah aku menjadi pendekar. Mendaftar perang demi pengikut ayahnya. Konyol sekali. Jangan lihat aku. Kamu yang setiap hari meremehkannya. Berdoalah Poseidon tidak mempermalukanmu di Olympus dengan Trisula. Sebarkan berita ke setiap desa. Setiap anak laki-laki di wilayah ini. Gimana pun caranya, temukan dia. Baik, Kapten. Baik, Kapten. Saat aku menemukannya, akan kujadikan dia prajurit terhebat Poseidon. Kenapa ibu menghalangiku? Jangan lupa kamu keponakan pangeran. Pamanmu membenci kita. Bagaimana kalau dia menyakitimu saat seleksi? Ibu nggak mau kehilanganmu. Justru karena itu aku harus jadi lebih kuat. Aku tak akan biarkan mereka menghina ibu lagi. Aku tak akan biarkan Ellen menikah dengan bajingan itu.
Aku ingin melindungi ibu, bukankah itu yang ibu inginkan juga? Anakku. Ayahmu meninggalkan ini untukmu. Ini hadiah ulang tahun. Ayah? Apa ayah sudah pulang? Tidak. Dia sudah menyiapkannya sejak kamu lahir. Dia minta ibu berikan ini saat usiamu 18 tahun. Dan itu besok. Ambillah, mungkin membantu. Kekuatan ini keturunan Poseidon. Dengar perintah aku, bergerak menuju istana Gran. Nama? Ethan, Margamu? Asal mana? Siapa ayahmu? Apa margamu? aku besar bersama ibuku di desa. Ayahku, aku tidak tahu. Lihat dia, petani rendahan yang berlaga jadi pendekar. Memang sialan. Lihat siapa yang datang anak haram yang terkenal di kota. Kamu bawa Garuk ini ke tempat rekrutmen. Apa kamu mau tunjukkan cara Garuk jerami? Bukan urusanmu. Berani juga kamu. Kamu pikir di kota kamu jadi orang lain? Kayaknya kamu sudah lupa diri. Usir sampah ini dari sini. Dia mengotori udara di sini. Aku datang untuk jadi pendekar. Kalian tidak bisa mengusirku. Pendekar, tempatmu itu di tanah. Sekarang kembalilah ke desamu, atau aku pastikan kamu menyesal. Pangeran Gran tiba! Ethan. Apa yang terjadi di sini? Pangeran Gran, petani ini membuat masalah di sini. Aku baru saja akan mengusirnya. Paman. Beraninya kamu memanggilku seperti itu. Kamu, petani rendahan, beraninya masuk ke rekrutmen pendekar badai. Ayah, dia hanya ingin jadi pendekar. Diam! Kapten Arnaud tiba. Berjaya pendekar badai! Berjaya pendekar badai! Berhenti! Mungkinkah Pangeran Gran, apa yang terjadi? Hanya petani rendahan yang tidak tahu diri dan mau menyelinap ke rekrutmen pendekar badai. Katakan, kenapa kamu pikir pantas diberi kesempatan? Aku harus jadi lebih kuat. Agar tidak ada lagi yang bisa merendahkan ibuku. Agar monster tak akan menginjakan kaki di desa kami dan... agar aku pantas untuk gadis yang kucintai. Masukkan namanya ke daftar. Biarkan dia ikuti ujian seleksi. Sesuai perintahmu, Kapten. Lepaskan dia. Meski diizinkan ikut ujian seleksi, kamu gak akan pernah berhasil. Seleksi dimulai. Ujian pertama, ujian bakat sihir. Jadi si Ethan mengesankan ya. Sebaiknya dia nggak mengacaukannya. Memangnya sihir macam apa yang bisa dikeluarkan petani sepertinya? Atas nama Poseidon,
Bangkitkan mata air suci. Giliran pertama, Putra Baron Erik. Wow! Wow! Putra Baron Erik, pengendalian air tingkat terendah. Biasa. Lebih baik dari dugaanku. Selanjutnya, yang naik ke panggung adalah Putra Baron Lucas. Dan Putra Viscount Hayden. Di atas rata-rata, luar biasa, Baron Carr. Dia membuat lingkaran sihir di udara. Itu mantra yang hanya dikuasai pendekar elit. Pengendalian air tingkat tinggi. Yeah! Mantra air yang terkuat. Bagaimana dia melakukannya? Itu dianggap yang terkuat. Tapi guruku bilang ini baru sebatas tingkat dasar. Baron Carr. Luar biasa. Ini baru namanya pendekar badai. Lumayan. Tidak jauh berbeda dariku saat memulai. Kandidat terakhir, yaitu anak haram, Ethan. Wah! Lihat dia. Dia bahkan tak akan bisa membuat riak air. Itu dia orangnya. Lihat betapa gugupnya dia. Pecundang. Ethan, kamu pasti bisa. Kukira dia akan sangat hebat. Ternyata cuma omong kosong. Bahkan cipratan air selang kebun lebih hebat dari yang kamu buat. Ethan, tingkat terendah. Membiarkan orang sepertinya di sini, itu penghinaan bagi nama Poseidon.
Aku usulkan untuk cabut kualifikasinya. Benar, usir dia. Ethan, kamu terlalu lemah untuk jadi pendekar. Ada di sini hanya akan memalukanmu. Sekarang, pergilah. Tadi, sepertinya aku melihat anak itu. Tunggu! Tapi kamu hanya seorang petani. Mungkin aku salah. Tolong tunggu. Kapten, dia tidak lemah. Sumber Poseidon tadi bereaksi. Semua orang melihatnya. Aileen, dia itu hanya petani rendahan yang berdarah kotor. Apa kamu percaya orang seperti dia bisa menjadi pendekar? Jika pendekar badai menolak seseorang hanya karena kelahirannya, maka kehormatan pendekar badai tidak ada harganya. Kapten, dia masih muda dan gegabah. Mohon, berbelas kasihlah. Atas perintah Nona ini, Ethan akan mempertahankan kualifikasinya dan lanjut ke ujian berikutnya. Baiklah, mari kita lihat apa kamu menyembunyikan sesuatu. Dia beneran sudah gila. Keluarkan artefak suci. Jadi ini, inti ombak yang legendaris itu ditempa oleh Hephaestus dari baja terkeras yang ada di dunia. Katanya tidak bisa dihancurkan. Kalian harus memukulnya dari jauh. Hanya menggunakan kekuatan kalian sendiri. Semakin keras dan lama bunyinya, semakin murni dan kuat kekuatan kalian. Memukulnya dari jauh dan membuatnya terus berbunyi. Seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan? Imam Agung telah mengumumkan, siapapun yang bisa buat lonceng ini berbunyi selama lebih dari 3 menit akan diterima sebagai murid pribadinya. Jadi jangan ragu-ragu. Biar aku tunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Ignis, Foraga Ruina, Cormen Ignum Toy, Berignum Aet Golia! Mantra pengganda kekuatan tingkat lanjut. Pantas saja dia begitu percaya diri. Menikahkan Aileen dengan itu tepat. Seperti yang diharapkan dari Baron. Baron Karl, peringkat kekuatan luar biasa. Bakat yang sangat langka. Bakat. Rasanya sama saja seperti aku membelah kayu bakar. Ethan, ayo majulah. Ini dia. Pertunjukan akan dimulai. Aku yakin dia bahkan gak bisa membuatnya bergetar. Ethan, tidak ada respons dari inti ombak. Sudah kuduga, memangnya kekuatan apa yang dimiliki seorang petani?
Ayo usir sampah ini. Benar! Usir sampah ini! Kapten, Anda lihat sendiri. Demi reputasi para pendekar badai, usir dia sekarang. Ayah, Jadi bukan dia, anak yang membunuh monster jurang. Coret namanya dari daftar, lalu usir dia. Aileen! Kapten Arnold, aku bersumpah Ethan tidak lemah. Ujian terakhir adalah duel tombak. Biarkan dia menghadapimu sekali. Anda akan lihat kemampuan dia yang sebenarnya. Kumohon, beri dia satu kesempatan lagi. Biarkan dia ikut ujian duel tombak terakhir. Apa kamu sudah gila? Kamu beneran mau mempermalukan keluarga kita demi bajingan ini? Aku sudah memberinya 2 kesempatan. Itu sudah lebih dari cukup. Sudah cukup. Aileen, hentikan. Guruku memang benar. Aku memang belum cukup kuat. Jalanku masih panjang untuk jadi pendekar sejati. Itu tidak benar. Aku akan terus berlatih dan kembali di seleksi berikutnya. Suatu hari nanti, aku akan berdiri di sampingmu. Dan tak seorang pun yang berani berkomentar. Ayo pergi. Ada yang aneh. Ini tidak mungkin. Bahkan monster jurang terkuat sekalipun menyerang dengan kekuatan penuh tidak mungkin bisa merusaknya seperti ini. Ethan! Kamu sungguh tidak bisa bunyikan inti ombak? Aku sudah berusaha, Kapten. Dan aku masih harus banyak belajar. Maaf sudah membuatmu kecewa. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Ujian terakhir. Duel tombak berkuda. Masuklah ke arena dan buktikan kelayakanmu untuk tetap di sini. Kapten Arnold, ini tidak adil. Karena kamu memaksa, aku punya satu permintaan. Biar aku sendiri yang mengujinya. Apa maksudmu? Kapten, jangan khawatir, aku tidak akan bersikap lunak. Ujian ketiga sekarang dimulai. Pengujinya adalah Pangeran Grant. Pangeran Grant? Beliau sudah tidak berduel lebih dari 10 tahun. Dia pendekar terkuat di kerajaan kita. Bahkan Kapten Arnold pun mungkin bukan tandingannya. Paman Grant mau berduel denganku. Dia yang terkuat, aku bahkan tidak bisa tahan satu serangannya. Hari ini aku sendiri yang akan menguji kalian. Bertahan dari satu seranganku dan kalian lulus. Siapa yang pertama? Aku dulu. Pangeran Grant, di mana kuda dan senjatamu? Aku tidak butuh itu untuk mengalahkan kalian. Kamu gagal. Berikutnya.
Dia masih bagian dari kita. Kayaknya dia mengalah saat melawan pemuda itu. Setelah bertahun-tahun dia jadi makin kuat, itu pasti baru sebagian kecil dari kekuatannya. Kenapa semua orang bilang Paman Grant yang terkuat? Aku tidak merasa begitu. Tidak, aku tidak akan biarkan Ethan mati. Kalian semua tidak berguna. Carl, maju. Buka mata kalian. Dia bakat sejati kita. Baik, tuanku. Prajurit tunggal, jurus tingkat tinggi pendekar. Satu orang setara satu pasukan. Formasi teleportasi jenius sekali. Pantas saja Anda pendekar terkuat di kerajaan. Aku bukan tandinganmu. Memaksaku pakai mantra lagi, itu baru namanya bakat. Kamu lurus. Sekarang giliranmu, Ethan. Ethan menyerah di ujian terakhir. Kami mundur. Tunggu, kenapa? Kamu sudah lihat kemampuan ayahku. Kamu tidak akan selamat dari satu mantranya. Jujur saja, tadinya aku kira dia sangat kuat. Tapi setelah kuperhatikan, aku cukup yakin bisa mengalahkannya. Apa katamu? Dasar bajingan! Maaf Paman, aku tak pandai bicara, jadi jangan marah. Biar kulangi. Untuk kalahkanmu, aku butuh 60, 70, oh tidak, mungkin 80% dari kekuatanku. Beraninya kamu menghinaku. Ini bukan lagi ujian, tapi pertarungan mati. Jangan! Ethan hanya ingin menjadi pendekar. Dia bukan penjahat. Tidak perlu ada pertarungan mati. Ayah, aku mohon. Ethan keponakanmu. Apa ayah sungguh akan membunuhnya? Cukup, Aileen! Ethan dan ibunya itu sampah rendahan. Mereka nodai keturunan Grant yang mulia. Selama aku hidup, mereka tidak akan pernah jadi Grant. Aku terima duelmu. Ethan, jangan! Aileen, aku tak akan biarkan mereka sakiti ibuku lagi. Atau biarkanmu nikahi si sampah Carl. Jika mundur sekarang, aku tak akan bisa jadi pendekar badai. Kapten Arnold, ku mohon, hentikan ini. Kapten, dia hanya pria yang berusaha melindungi ibunya dan aku. Aku mohon, ampuni nyawanya. Ayah, aku akan turuti perintahmu. Biarkan dia pergi. Jika dia memang anak itu, ini takkan melukainya. Maaf, Pangeran Grant itu penilai ujian ini. Hari ini, ulang tahunmu yang ke-18. Selamat ulang tahun dan kembalilah dengan selamat. Tentu, aku janji. Itu bergetar. Garu rumput itu, kenapa membuatku ingin memujanya? Jika kamu hanya petani yang dipermainkan takdir, semoga Poseidon mengambil jiwamu. Penumpang bersiap, mulai! Yeah! Ayo! Kamu tidak apa-apa?
Akhirnya aku menemukanmu. Atas nama para pendekar badai, saya Kapten Arnott dengan rendah hati memintamu, Ethan, untuk bergabung bersama kami. Wah, ada apa ini? Apa? Tidak mungkin. Kenapa dia bisa? Kapten Arnott! Ini tidak mungkin. Anak haram yang menjijikkan sepertinya nggak bisa bergabung dengan pendekar badai. Tapi dia baru saja mengalahkanmu, tepat di hadapan Poseidon. Tidak mungkin. Si lemah itu mengalahkan Pangeran Bran. Dia pasti curang. Beraninya kamu menuduh pendekar badai. Kalian tidak menghormati Poseidon. Garu rumput itu, dia pasti curang dengan itu.